Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, dikenal sebagai pendukung Bitcoin. Dia sendiri memiliki mata uang kripto tersebut. Secara umum, dia memiliki pandangan positif dan bullish terhadap Bitcoin. Ia menganggap Bitcoin sebagai aset yang berharga dan peluang investasi yang baik. Bahkan di saat harga sedang turun, ia melihat Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap sistem keuangan yang ia anggap bermasalah. Kiyosaki melihat penurunan harga Bitcoin sebagai peluang untuk membeli lebih banyak, bukan sebagai tanda kelemahan aset tersebut. Ia menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada Bitcoin-nya, melainkan pada sistem moneter yang dianggapnya bermasalah. Selain itu, ia juga mengkritik kebijakan bank sentral yang menurutnya justru memperburuk keadaan ekonomi secara global. Dia juga menegaskan bahwa kesalahan terbesar yang dilakukan para investor saat ini adalah menunda-nunda pembelian Bitcoin. Kiyosaki pernah memprediksi bahwa harga Bitcoin bisa mencapai 250.000 US dollar pada tahun 2025 ini. Kiyosaki percaya bahwa Bitcoin akan menjadi aset yang paling cepat bangkit dari kehancuran, yang ia sebut sebagai everything bubble. Kiyosaki menyatakan bahwa Bitcoin adalah alat terkuat untuk membangun kekayaan generasi. Baru-baru ini dalam postingannya di X, Kiyosaki membahas perbedaan utama yang dia lihat antara Bitcoin dan aset lainnya seperti emas dan perak. Saya menyukai emas dan perak. Saya memiliki tambang emas dan perak. Masalah dengan emas dan perak adalah semakin tinggi harganya, semakin banyak emas dan perak yang ditemukan. Sama dengan minyak, saya juga memiliki sumur minyak. Hal ini tidak berlaku pada Bitcoin. Tidak peduli seberapa tinggi harga Bitcoin, Bitcoin hanya akan ada 21 juta. Itu sebabnya saya menyukai Bitcoin, paparnya. Argumen utama Kiyoshi dalam postingan tersebut berkisar pada pasokan Bitcoin. Dengan aset lain seperti saham, emas, dan minyak, pasokannya dapat terus berubah berdasarkan kondisi pasar dan keterlibatan manusia. Artinya, harga suatu aset bukan sekedar fungsi aktivitas pembelian, namun juga sebagai ditentukan oleh interaksi manusia dengan pasokan. Namun menurut Kiyosaki, Bitcoin justru sebaliknya. Bitcoin menggunakan sistem pasokan tetap, sehingga jumlah Bitcoin yang telah ditentukan dilepaskan ke pasar setiap blok. Jumlah ini juga berkurang setengahnya setiap beberapa tahun, yang berarti pasokan meningkat dengan laju yang semakin menurun. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan pembatasan pasokan sebesar 21 juta token yang diperkirakan terjadi pada tahun 2140. Pandangan Kiyosaki bahwa Bitcoin akan mencapai pasokan 21 juta token tanpa kendala apapun tidak dianut oleh semua orang. Ada kemungkinan pasokan akan menyimpang dari kondisi saat ini. Satu-satunya cara pasokan bisa berubah adalah jika serangan 51% terjadi pada Bitcoin. Hal ini terjadi ketika seorang penambang atau sekelompok penambang mengendalikan lebih dari setengah jaringan. Pendapat Kiyosaki mengenai batas pasokan 21 juta token pada Bitcoin mungkin saja benar. Namun, jika hukum Murphy berlaku yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang salah akan menjadi buruk, serangan sebesar 51% secara teori dapat terjadi. Jadi, kamu mau berinvestasi yang mana? Silahkan tentukan sendiri. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Terima kasih.